Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Masih bersama saya Mas Nadir selaku JGP Angkatan 10 melaksanakan tugas lanjutan dari program JGP. Pada sesi ini saya mendapatkan tugas dari modul 3.1, yaitu tugas mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dalam menyikapi suatu permasalahan. Ada dua nanti pemimpin akan kami wawancarai, yang pertama dari kepala pengurus pondok pesantren Al-Wali dan yang kedua dari kepala SMP Unggulan Al-Wali. Yang pertama kami awali wawancara dengan kepala pengurus pondok pesantren Al-Wali. Dalam hal ini saya langsung wawancara dengan Ustaz Hisham. Assalamualaikum Ustaz Hisham. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Mungkin lebih awal Ustaz Hisham memperkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Rifki selaku pengurus atau kepala pengurus Pondok Pesantren Al-Wali masa jabatan 2024-2025. Terima kasih Ustaz. Ingin kami tanyakan Ustaz, di dalam organisasi pasti kita akan mendapatkan rintangan, halang, kendala dan sebagainya, baik dengan pengurus, dengan teman-teman santri ataupun yang lainnya. Ini saya tanyakan terkait dengan kasus-kasus yang ada di pondok pesantren yang ada hubungannya dengan santri. Selama ini bagaimana Ustaz Hisham dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang panjenengan hadapi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait kasus-kasus yang ada di dalam Pondok Pesantren Al-Wali tentu tidak terlepas dengan adanya kasus yang ada di dalam pesantren sendiri. Seperti contohnya ialah kasus yang lagi marak di sini, yaitu kasus larangan merokok, tetapi anak-anak merokok. Nah, seperti itu. Jadi ketika sudah kami identifikasi maraknya kasus merokok, maka yang akan terjadi ialah ketegasan pengurus, kemudian kekompakan pengurus yang harus ditertibkan dan juga menertibkan anak-anak pesantren untuk tidak merokok di kalangan pesantren atau di pondok pesantren sendiri. Baik Ustaz, jadi yang Ustaz bisa angkat terkait kasus itu mengungkapkan larangan merokok di area pesantren. Walaupun secara hukum, mungkin secara hukum Islam ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi kalau sudah masuk suatu peraturan di pesantren haram, nanti kita juga harus patuh tunduk dengan aturan. Cuma yang menjadi permasalahan atau menjadi dilemanya Ustaz Hisham, di sisi lain beliau harus menegakkan dilarangnya merokok, di sisi lain masih ada beberapa oknum-oknum yang melemahkan untuk tegaknya peraturan ini, mungkin entah sama guru ataupun ustaz yang lainnya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan yang ada di pesantren, terutama kasus rokok? Untuk kasus rokok ini sudah kami rancang dan sudah kami upayakan dengan pengurus sendiri. Jadi yang panjenengan ungkap dari sekian kasus yang paling menonjol yaitu kasus larangan merokok saja. Jadi dilemanya Ustaz Hisham, di sisi lain beliau harus menegakkan peraturan berupa dilarangnya merokok di area pesantren, di sisi lain beliau itu menghadapi dilema dengan dilemahkannya peraturan oleh timnya beliau sendiri. Itu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa panjenengan laksanakan untuk melaksanakan aturan tersebut? Untuk langkah-langkah awal untuk kasus ini memang sebenarnya berat karena tim kita sendiri itu pelakunya, tapi tidak memungkinkan karena ini tim dan juga untuk memberikan yang baik kepada anak-anak santri khususnya. Jadi alhamdulillah kita bekerjasama dengan Kabiro pendidikan juga, dan kita memutuskan bagaimana cara mengatasi
atau mengurangi anak-anak yang merokok baik di dalam ataupun di luar. Alhamdulillah tahun 2021, 2022 masih ada sekali anak yang melanggar di dalam pondok pesantren merokok. Untuk tahun 2023 sampai sekarang, alhamdulillah peningkatannya tidak ada santri yang merokok di dalam pesantren. Untuk tahun ini alhamdulillah sudah ada peningkatan. Terima kasih Ustaz. Dari langkah-langkah yang panjenengan lakukan ternyata ada perubahan walaupun masih belum signifikan ya. Selanjutnya Ustaz, hal-hal apa saja yang panjenengan anggap efektif di dalam penanggulangan atau larangan merokok di area pesantren? Ribut Ustaz. Yang lebih efektif apa? Oke, tentunya yang lebih efektif ialah ibda binafsi. Jadi timbulkan dari diri sendiri atau dari tim kita sendiri dulu, kemudian kita lanjutkan kepada teman-teman santri. Ketika itu sudah baik atau sudah bagus di dalam ibda binafsi itu, oke, untuk menerapkan ke anak-anak itu mungkin alhamdulillah lebih mudah gitu. Ya. Harapannya itu lebih mudah. Terima kasih Ustaz. Berarti yang perlu ditanamkan di awal itu ibda binafsi itu Ustaz ya. Kita ulang dari kita awal dari diri pribadi sebelum kita memaksimalkan kepada anak-anak. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pastinya ketika menjalankan suatu peraturan ada tantangan-tantangannya Ustaz. Tantangan-tantangan panjenengan apa Ustaz? Untuk tantangannya sendiri mungkin dari kita ialah kadangkala teman-teman itu ketika yang kecanduan ya, khususnya yang kecanduan atau sudah aktif sekali dalam merokok itu sembunyi-sembunyi, kemudian mengajak temannya yang baru di pondok mengajak untuk merokok juga. Nah, tantangannya seperti itu. Mungkin untuk tahun ini dan depannya itu kami selaraskan lagi, kita kerjasama dengan ketua kamar, ketua asrama, kita akan menjalankan intinya gladi lah, gladi untuk teman-teman yang masih baru itu kita berikan support, kita berikan aturan-aturan yang ada mulai dari dulu sampai sekarang itu diterapkan lagi. Ya. Terima kasih Ustadz. Berarti dari yang panjenengan sampaikan tantangannya kadang-kadang dari anggota kita sendiri Ustadz ya. Di sisi lain kita menegakkan, apalagi ada santri baru yang senior-senior itu malah mengajari ya, malah ngajak. Ya Ustadz. Baik. Selanjutnya Ustadz, apa ada jadwal Ustadz? Atau apa ya semacam ini waktu tertentu untuk menangani khusus kasus tersebut? Untuk jadwal sendiri kita melihat kasus gitu. Jadi melihat kasus biasanya evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan itu terjadi ketika seminggu full hari Ahadnya atau minggu pagi kita evaluasi. Apapun kinerja dari pengurus, kemudian perilaku santri, baik yang lain-lain itu kita jadwalkan minggu itu minggu pagi. Ya, yang pasti kan ada jadwal dan waktu ya. Yes. Lalu mengambil sikap ke pemimpinan dalam memutuskan suatu perkara. Yang terakhir Ustaz, dari semua hal yang panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang panjenengan dapatkan Ustaz? Untuk pembelajaran sendiri khususnya dari jiwa kepemimpinan, pembelajarannya ialah bagaimana cara kita untuk menerapkan sikap konsisten bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk kita sendiri. Konsisten, kemudian istiqomah menjalankan tugas amanah yang ada, kita libatkan semuanya untuk menjadikan alam lebih hebat dan lebih maju. Terima kasih Ustaz, luar biasa, sebisa banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya kita butuh komitmen konsisten, kerjasama saja antar pengurus dari yang satu, dari mulai pimpinan, kepala sampai ke anggota. Saya kira cukup Ustaz untuk wawancara kita kali ini. Matur nuwun, mudah-mudahan bisa segar, sehat, berkumpul dan bisa melaksanakan amanah dengan semaksimal mungkin. Saya kira itu. Terima kasih. Insya Allah kita lanjut dengan wawancara yang kedua bersama Ibu Kepala SMP Bulan Al-Mari. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Latif CGP angkatan 10. Sebagaimana yang saya sampaikan di
wawancara awal tadi dengan Kepala Pengurus Pondok Pesantren Al-Wali. Untuk berikutnya wawancara yang kedua dengan Ustazah Arilia Eka Putri SPD selaku Kepala SMP Unggulan Al-Wali. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ustazah. Oke, perkenalkan nama saya Arilia Eka Putri selaku Kepala Sekolah SMP Unggulan Al-Wali. Terima kasih Ustazah. Ini Ustazah sebagaimana yang pernah saya sampaikan terkait praktek untuk mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai positif guna untuk memberikan solusi terbaik terhadap segala kasus ataupun masalah-masalah yang panjenengan hadapi. Yang perlu saya tanyakan Ustazah, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika bagi panjenengan? Dilema etika itu biasanya saya mengidentifikasi itu dengan apa ya, yang dipertaruhkan adalah jabatan saya sebagai kepala sekolah. Contohnya gini, saya kasih contoh ya Ustaz. Karena selama ini juga saya sering sekali mengalami dilema etika. Saya ini kan sebagai kepala sekolah masih terbilang muda. Kemudian yang di bawah saya guru-guru, HK itu ada yang lebih senior dari saya. Nah, kemudian ketika ada salah satu mungkin atau beberapa guru senior yang tidak mematuhi peraturan, itu saya dilema. Ketika saya ingin menegur, saya sungkan, tidak ditegur kok. Ini kebijakan sekolah, nah itu dilema etika. Itu kan jabatan saya sebagai kepala sekolah. Jadi indikasinya dari situ. Ya, siap Ustazah. Baik, jadi yang menjadi dilema etika Ustazah Ari selaku kepala sekolah SMP Unggulan Al-Wali yaitu ketika menyikapi orang-orang yang di atas beliau baik dari segi usia atau senioritas ataupun pengalaman, tapi di sisi lain beliau harus melaksanakan kebijakan aturan yang sudah dicanangkan atau disepakati ya secara luar biasa lagi. Jelas itu saja pasti panjenengan akan merasakan seperti itu. Apalagi mungkin ada yang pernah menjadi guru panjenengan, itu juga kita kayak ada beban moral khawatir nanti seolah ada dan sebagainya. Luar biasa. Selama ini saja bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika ada masalah-masalah seperti itu saja. Kira-kira panjenengan bagaimana mengambil keputusannya ketika kondisi seperti itu? Dengan contoh yang saya berikan tadi, pengambilan keputusan saya ketika di sekolah, saya adalah sebagai kepala sekolah. Ya saya menjalankan itu. Ketika ada yang mungkin melanggar atau kurang sesuai dengan peraturan sekolah, maka saya harus menegur. Entah itu di belakang mereka mungkin ada ketidakcocokan dengan saya, itu kan sesuatu di luar kontrol saya. Itu harus saya lakukan, tapi di luar sekolah saya merasa ya sudah, itu sudah selesai dan kita sudah selayaknya. Mungkin saya murid dan guru di Jadi antara tugas dan kapan kita sebagai santri ketika di luar sekolah bisa lihat kondisi dan situasi sehari. Betul. Selanjutnya saja langkah-langkah panjenengan selama ini nopo ketika menghadapi situasi seperti itu. Sesuatu seperti itu harus tegas, harus rela, harus karena memang konsekuensi jadi pemimpin kan tidak harus diserang semua bawahan. Pasti ada orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan saya, dan itu tidak masalah gitu. Saya merasa semua pemimpin seperti itu. Semua pemimpin seperti itu, dan saya karena saya siap menjadi pemimpin, maka ya saya siap harus menanggung resiko itu. Ya, luar biasa. Memang kita itu harus tegas, bukan keras lagi. Tidak semua orang itu harus suka dengan kita, tidak. Kalau semuanya suka dengan kita, nanti apa saja tidak jalan, nggak ada tantangan. Bahkan saya pernah dengar ketika
program ataupun apa saja yang kita laksanakan kok ada yang komplain atau tidak setuju, berarti program itu bagus. Nah, ada yang bilang seperti itu. Yang penting dalam jumlah minoritas. Kalau kita lihat panjenengan luar biasa sudah. Berikutnya saudara, dari yang panjenengan lakukan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini yang lebih efektif saudara menyikapi kondisi seperti itu dalam mengambil keputusan? Yang efektif biasanya saya itu kalau ada kasus seperti itu saya identifikasi dulu Ustaz. Kira-kira ini penyelesaiannya gimana. Kemudian saya rekap dulu istilahnya plus minusnya. Kira-kira kalau pakai cara ini plusnya apa, kalau pakai cara ini minusnya apa. Kita ambil yang plusnya banyak, yang minusnya sedikit. Kan kasus dilema itu tidak hanya yang saya contohkan tadi. Banyak kasus. Mungkin dalam pengambilan keputusan jangka panjang, mungkin program-program sekolah itu kan kadang juga dilema. Etika ketika ada rapat dengan waka ataupun dan sebagainya. Identifikasi kemudian list itu tadi. Dengan adanya identifikasi melalui list dan sebagainya, panjenengan timbang-timbang mana yang lebih efektif sudah. Terima kasih. Selanjutnya sudah dari sekian tahapan-tahapan panjenengan melakukan kebijakan-kebijakan atau memberikan keputusan, pastinya kan ada tantangan sudah. Yang saya sampaikan tadi, tantangan-tantangan itu kan yang akan menjadi hambatan buat panjenengan. Kira-kira selain faktor pernah berjalan sama kita ataupun usia, ada lagi yang buat sudah tantangannya untuk menghadapi itu? Tantangan kalau saya pribadi mungkin dari diri saya sendiri, karena namanya manusia kan banyak kurangnya Ustaz. Mungkin saya punya rasa insecure ketika berhadapan dengan senior. Mungkin saya takut salah atau takut menyinggung perasaan, itu juga termasuk hambatan diri saya. Kan mungkin kepemimpinan saya dengan kepala sekolah lain beda. Mungkin mereka tidak punya rasa seperti itu, tapi saya punya. Itu juga hambatan. Maksudnya sifat-sifat yang ada di diri saya yang lemah itu tadi, saya mungkin kurang percaya diri. Nah, itu juga jadi hambatan dalam saya mengambil keputusan itu tadi. Memang beda sudah. Cowok sama cewek itu. Zamannya bukan anak sama pelipuk ya, bedanya sedikit, tapi enggak sama-sama bagusnya. Begitu pula saudara Ari, insya Allah walaupun dalam kondisi insecure masih ada kelebihan-kelebihan yang sudah panjenengan terapkan. Berikutnya saudara, pastinya panjenengan setelah mengidentifikasi, jenengan timbang-timbang, pasti jenengan akan mengarah pada satu tindakan. Adakah tindakan itu saudara sebelum dilakukan panjenengan membuat jadwal agenda untuk misalnya kayak pembinaan atau pemanggilan secara khusus, itu ada buat saudara? Ada jadwal-jadwal untuk seperti itu? Kalau jadwal mungkin kalau untuk pengambilan keputusan program jangka panjang itu mungkin saya butuh waktu Ustaz. Mungkin tidak terjadwal, cuma sesuai kebutuhan saja. Ataupun dari guru-guru yang mungkin itu tadi saya contohkan itu kan juga sesuai kebutuhan insidental. Kan tidak setiap hari ada kasus yang tidak sesuai dengan program sekolah. Jadi untuk mengatasi itu saya sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Selanjutnya saudara, untuk mengatasi hal tersebut, adakah orang atau partner yang bisa menjadi teman panjenengan guna untuk mempermudah panjenengan mengambil keputusan? Siapa kira-kira partner mereka atau siapa panjenengan jadikan motivasi untuk memberikan kebijakan dalam suatu keputusan? Kalau di SMP Al-Anwari sendiri kan setelah swasta itu kan yayasan Ustaz. Alhamdulillahnya saya sebagai kepala sekolah itu punya atasan. Masih ada buka biro formal, kemudian ada Pak Pengawas, kemudian ada ketua yayasan. Ketika ada sesuatu yang perlu saya ambil keputusan itu saya pasti langsung ke beliau bertiga. Ketika sudah divalidasi, baru saya berani. Ketika belum ada validasi saya merasa keputusan saya belum bisa diterima. Jadi Kak, saya pribadi saat orangnya harus divalidasi dulu baru berani, karena sekolah ini juga bukan milik kepala sekolah pribadi, tapi juga yayasan. Sudah luar biasa, berarti panjenengan tidak sendiri kan, karena tidak sendiri. Ada beliau-beliau yang jadi figur kita yang selalu bisa membackup, yang bisa memberikan motivasi, evaluasi dan sebagainya. Saya
Baik, saudara. Yang terakhir, saudara, berkaitan dengan yang panjenengan sampaikan dari awal sampai akhir, kira-kira pembelajaran apa, saudara? Hikmah apa yang panjenengan dapatkan dari kegiatan tadi, saudara? Pengalaman, saudara, dari dilema itu kan ada. Dari dilema itu tadi ya banyak, Ustaz. Nggih. Kadang saya juga menyadari bahwa manusia itu kan tidak sempurna. Betul. Apalagi setelah saya jadi pemimpin, istilahnya kepala sekolah, bahwa ya memang seberat itu. Iya. Yang sebelumnya mungkin saya jadi guru biasa, bisa bercanda dengan teman-teman. Dan setelah jadi kepala sekolah, saya harus bisa menjaga sikap agar tidak terjadi singgungan itu tadi. Nah, mungkin itu pembelajarannya. Kemudian juga saya menyadari bahwa setiap pemimpin itu tidak harus disukai semua orang. Kadang memang berat untuk mengambil keputusan, tapi ini sekolah lembaga juga harus tegas, betul keras tapi tegas. Ya, luar biasa dari hikmah atau pelajaran yang diambil beliau dari kondisi dilema tadi. Beliau satu mengambil pelajaran bahwasanya tidak ada orang sempurna. Dengan ketidaksempurnaan atau kekurangan yang kita miliki, kita berusaha untuk memperbaiki lagi. Yakin antara kepala sekolah dulu sampai sekarang masih ada sisi positif, negatif, kelebihan, kekurangan. Yang kedua, memang harus ada sikap, saudara, menjaga sikap kapan kita sebagai kepala, kapan sebagai teman dan sebagainya. Dan yang terakhir, bahwasanya tidak semua seorang pemimpin itu semuanya harus suka, harus tunduk, enggak. Memang itu variasi dalam suatu komunitas ataupun organisasi, saudara. Yang jenengan sampaikan tadi itu sebagai suatu tantangan buat kita menjadi lebih baik. Saya kira itu, saudara. Yang kedua, saudara, luar biasa kepala sekolah saya yang selalu